Halo, selamat datang di channel saya. Ini adalah channel dan vlog pertama yang saya buat dan nantinya akan saya upload di media sosial. Sedikit kita sharing-sharing ya, teman-teman. Awal pembuatan dan keinginan bikin vlog ini, saya rasa pertamanya memang kita lihat, wah, sepertinya bikin vlog ini mudah ya. Sepertinya kita tinggal bikin, lalu kita upload, wah gitu ya. Ternyata sejauh ini saya bikin vlog pertama ini memang benar-benar saya rasakan adalah susah. Yang pertama, bikin kontennya itu apa sih? Terus di depan kamera ini canggung sekali ya. Kok canggung ya? Jadi awal-awal vlog pertama ini saya buat ini salah. Saya hapus salah, saya hapus salah. Jadi ngomongnya itu seperti canggung gimana gitu. Padahal ini saya sendiri ya, mohon maaf, saya sendiri ngomong ini di depan kamera dan saya rekam, sepertinya canggung sekali ya. Ya mungkin dari teman-teman bisa sharing-sharing awal pembuatan vlog itu bagaimana sih biar nggak canggung di depan kamera, apalagi kalau kita pingin vlog di depan umum ya, di tempat umum itu nanti kita katakanlah ya, dalam pikiran kita di tempat umum, wah kayaknya kalau kita bikin konten ini di tempat umum kayaknya enak ya, ini bisa dilihat banyak orang nantinya gitu. Ternyata setelah saya coba, sebelum saya bikin vlog ini saya coba ya, sebelum saya bikin vlog, ternyata malu di depan umum itu. Malunya itu dalam arti yang pertama, kita ngomong masih canggung, saya ngomong masih canggung. Yang kedua itu dilihatin banyak orang, jadi serasa malu lah. Wah kok malu ya, kok canggung gini ya, kok seperti ini ya gitu. Itu pengalaman saya sih, pribadi saya. Mungkin dari teman-teman yang sudah awal-awal mungkin bikin vlog bisa sharing-sharing lah ke kita, ke saya sharing bagaimana sih biar vlog kita pertama itu nggak canggung di depan kamera. Terus setelah itu kalau kita pingin di tempat umum itu biar vlognya itu kita nggak canggung ngomongnya, mungkin di tempat umum kita nggak malu gitu, bagaimana caranya, mungkin dari teman-teman bisa sharing-sharing di komentar di bawah nanti ya. Dan mungkin untuk para YouTuber yang sudah banyak wawasan ya, banyak wawasan mungkin, terus banyak bicara di depan kamera yang nyatanya tidak canggung, itu mungkin saya akuin hebat lah. Mungkin kalian bisa sharing-sharing lah ke kita ini yang masih canggung di depan kamera. Oke teman-teman, saat ini kegiatan saya sehari-hari bekerja. Saya bekerja di suatu perusahaan yang dimana bertempat di Surabaya. Dan sebelum saya bekerja, saya lulus kuliah di tahun 2019. Saat ini mungkin seperti tangga-tangga saya ya, putra-putrinya itu ingin di kuliah negeri, yang dimana memang kuliah negeri itu masuknya susah ya. Ini sharing-sharing sedikit saja buat teman-teman yang pengen kuliah negeri, karena pengalaman saya sendiri ingin masuk di kuliah negeri itu sangat susah ya. Dulu saya daftar kuliah negeri itu yang pertama di PPNS, itu Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya yang bertempat di ITS. Awal-awal saya daftar itu sebelum pesimis itu semangat awal-awal daftar. Pertama saya daftar, saya tes, ternyata belum masuk kriteria untuk menjadi mahasiswa di kampus tersebut. Setelah itu saya kedua, tes lagi, ternyata belum masuk juga. Nah dari situ saya itu udah down, pikiran saya sudah down, terus pesimis, kayaknya ini saya nggak bisa masuk deh di kampus ini. Kalau biaya kampus sendiri
di Surabaya yang swasta itu kalau menurut saya begitu mahal ya. Setelah itu keuangan juga kan berpengaruh mungkin buat saya ataupun teman-teman nantinya kalau ingin kuliah di swasta gitu. Kalau menurut saya sendiri, saya harus masuk di negeri lah, biar tidak terlalu banyak ngeluarin biaya nantinya. Nah itu saya 2 kali tes itu udah down. Kok down seperti ini ya? Kok gak bisa masuk ya? Tapi orang tua saya sendiri dan kakak saya sendiri itu selalu ngasih semangat ke saya agar bisa masuk di kuliah negeri. Karena saya sendiri juga memikirkan kondisi keuangan keluarga saya ya, karena memang tidak begitu untuk dulunya tidak begitu bisa membiayai kuliah jika saya harus kuliah di swasta. Nah, dari itu saya terpacu untuk semangat, saya harus membahagiakan orang tua saya. Saya harus tunjukkan ke keluarga saya kalau saya bisa masuk di kuliah negeri. Nah, dari itu 2 kali tes gagal, saya masuk lagi, tes ketiga kalinya. Gagal lagi saya, tes gagal lagi. Aduh, gagal lagi. Saya coba lagi, keempat kalinya, tetap sama di PPNS itu. Saya tembak tes, gagal lagi. Waduh, gagal lagi. 4 kali sudah gagal saya. Itu udah pesimis, sudah down banget. Udah down banget. Seperti ini ya, kok kuliahnya susah banget masuknya. Saya udah ngikutin ujian ini, ujian itu, kok susah banget itu. Itu pengalaman saya sangat-sangat berarti buat saya sendiri. Setelah itu saya tetap harus semangat tanpa menyerah lah, biar bisa masuk di kuliah negeri. Karena keinginan saya itu ingin kuliah negeri dan ngambil jurusan di teknik. Tentunya sih teknik listrik ya, karena passion saya sendiri. Dari itu saya 5 kali saya ikutin tes, ternyata juga masih gagal ke 5 kali itu. Akhirnya ke 6 kali itu saya tes di Politeknik Elektro Negeri Surabaya. Sama, dia masih satu atap dulunya sama ITS ya, sama ITS Surabaya masih satu atap. Saya ngikutin tes ke 6 kalinya dan itu gagal lagi. Jadi pengalaman saya sendiri itu untuk masuk di kuliah negeri 6 kali tes itu gagal semuanya. 6 kali tes, dan itu 1 kali tes itu pasti ngeluarin biaya entah 200 entah 300 ribu. Itu zaman tahun 2016 itu pasti ngeluarin banyak biaya juga. Ke-7 kali saya nggak ngikutin tes. Ke-7 kali saya melamar di salah satu perusahaan BUMN. Nah itu coba saya sih ngelamar di kerjaan apa bisa sih. Nah, saya ngikutin tes-tesnya, tahap 1, tahap 2 oke, dan tahap ketiganya saya gagal. Akhirnya saya nggak lolos di BUMN tersebut. Udah dari situ saya udah nyerah. Saya udah nggak mau, udahlah tak cari kerjaan aja, saya nggak usah kuliah lah, udah nyerah. Cuman satu lagi teman-teman, orang tua saya dan kakak saya tetap ngasih semangat saya agar saya tuh bisa ngikutin tes. Dan mungkin rezeki ya, ada salah satu teman kakak saya itu memberikan saya kabar kalau di salah satu universitas di Surabaya itu yang negeri, tentunya di Universitas Negeri Surabaya itu juga memiliki jurusan teknik. Nah itu saya disuruh ngikutin tes itu. Coba sih ikutin sekali lagi aja, kalau memang udah gagal ya sudah, kamu berarti belum rezeki untuk masuk di kuliah negeri, mungkin bisa dicoba di tahun depan. Nah itu akhirnya saya coba tes lagi di situ, 1 kali tes, dan ternyata sekali tes saya ujian di situ, menunggu hasilnya kurang lebih 1 bulan. Akhirnya saya diterima di Universitas Negeri Surabaya di jurusan teknik elektro, ya prodinya saya listrik. Nah itu kabar menggembirakan buat saya, dan saya sangat alhamdulillah bahagia sekali karena bisa masuk di salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya. Karena saya
bisa membanggakan orang tua saya dan kakak saya serta keluarga saya, dan saya nggak membebani keuangan keluarga saya yang dulunya itu masih pas-pasan keuangannya. Mungkin ini sharing-sharing sedikit lah yang saya berikan ke teman-teman yang menonton video saya. Jadi untuk teman-teman yang saat ini berjuang ingin masuk di kuliah negeri, satu tips yang saya berikan, beberapa tips ya. Yang pertama adalah jangan pantang menyerah. Yang kedua, selalu berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa, karena doa juga kekuatan. Yang ketiga itu jangan lupa minta ridho dari orang tua, karena restu dan ridho dari orang tua mungkin bisa membangkitkan semangat-semangat kita serta rekan-rekan di sekeliling kita. Jadi jangan putus asa untuk teman-teman yang ingin melaksanakan atau ingin kuliah di salah satu universitas di seluruh Indonesia yang contohnya sih pasti negeri ya. Jadi jangan putus asa buat teman-teman, tetap semangat. Setelah itu karena di musim pandemi ini, setelah kita juga keluar kuliah itu susah untuk mencari suatu pekerjaan. Belum tentu perusahaan itu akan menerima kita, walaupun kita nilainya nantinya itu kalau kita udah lulus kuliah atau sekolah itu nilainya sangat bagus, belum tentu suatu perusahaan akan menerima kita itu dengan welcome. Pasti ada beberapa tahap, ada beberapa tes di perusahaan yang kalian inginkan, itu yang pasti banyak peserta yang akan mengikutinya. Jadi tahap seleksi pastinya. Satu lagi teman-teman, belum tentu kuliah di swasta di luar sana itu di seluruh Indonesia itu tidak bisa menjadi kuliah yang mungkin pandangan kalian itu ya kuliah swasta itu ya mungkin seperti inilah, seperti itulah gitu. Belum tentu. Banyak di luar sana itu yang orang kuliah swasta itu dia itu sukses. Semua jualan apapun sukses, bisnis apapun sukses, kerja dimanapun sukses. Belum tentu yang kuliah swasta itu tidak bisa menjadi orang sukses. Jangan salah tangkap ya. Jangan berpikir seperti itu. Buat kalian kalau memang tidak bisa diterima di negeri, di kuliah swasta pun itu juga sangat very good, sangat bagus juga. Banyak swasta yang saya tahu di Surabaya ini yang perguruan tingginya itu juga hebat-hebat ya. Banyak di Surabaya, di seluruh Indonesia ini juga perguruan swastanya pun hebat-hebat dan bisa mencetak suatu mahasiswa yang menjadi orang sukses. Dan saya pun pengalaman di pekerjaan saya juga banyak teman-teman rekan-rekan kerja saya itu yang kuliah juga di swasta dan itu menjadi orang yang sukses di segi bidang apapun. Dia bisa sukses di segi bidang bisnis pun, segala bisnis ataupun perdagangan ataupun pekerjaan pun juga hebat dan sukses. Jadi buat kalian jangan pantang menyerah dan jangan beranggapan kuliah di swasta itu lebih tidak bagus. Jadi jangan beranggapan seperti itu. Kuliah di negeri ataupun swasta itu semuanya itu sama, hanya beda tulisannya aja, negeri dan tidak negeri. Yang bisa membuat kita diterima di suatu pekerjaan nantinya itu adalah dari pikiran kita, dari pengalaman kita, dari apa yang kita tonjolkan di perusahaan itu, yang bisa perusahaan tersebut menilai kita itu wah ini orangnya bagus juga, walaupun bukan kuliah di negeri bagus juga gitu. Jadi buat kalian jangan beranggapan negatif untuk kuliah di swasta itu bakalan tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang seperti banyak-banyak di luar sana ya. Karena saya sendiri juga tahu kalau di beberapa sosial media pun ataupun di lowongan pekerjaan pun banyak yang mengeluh itu kalau suatu pekerjaan kenapa kok harus menilai seseorang itu dari
kuliah negerinya ataupun kuliah anggapan seperti itu. Tunjukkan bahwa kalian itu walaupun bukan kuliah negeri nantinya itu bisa menjadi nilai plus dari perusahaan tersebut, perusahaan yang kalian lamar. Tunjukkan pada perusahaan tersebut di depan perusahaan kalau kalian ini adalah orang hebat dan tidak bisa dinilai kurang lah dari teman-teman ataupun seleksi-seleksi kalian yang lebih kuliahnya di negeri ataupun lebih hebat dari kalian. Ya, jangan pantang menyerah. Mungkin seperti itu sharing yang saya berikan pada teman-teman yang menonton video channel saya. Ini adalah yang saya sampaikan tadi adalah vlog pertama dan channel pertama yang saya buat. Dari teman-teman mungkin bisa sharing-sharing lagi kepada kita-kita yang baru awal-awal ini membuat vlog atau video channel di YouTube. Dan jangan lupa teman-teman, kita saling like dan subscribe untuk video channel kita agar kita semakin semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Bagi teman-teman, terima kasih sudah melihat video vlog pertama saya. Semoga sharing-sharing yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kalian dan mungkin keluarga ataupun teman-teman sekitar kalian. Nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih.